Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun menuangkan 32 jenis biji berwarna-warni kaola besar dan menumpuk seperti gunung. Tan Yun melihat 32 jenis biji dan menghitungnya. Batu dingin Husuanjing, batu api merah ruang waktu, L. Setelah itu, Tan Yun menghitung 1.600 jenis ramuan lagi. Pengorbanan, ucap Tan Yun. Pikir Tan Yun, pemandangan yang mengejutkan terjadi, tetapi dia melihat 10.000 botol tungku alkimia keluar dari cincin abadi. Setiap botol berubah menjadi tinggi Zhangsu, di sekitar Tan Yun, terbang terus jatuh di sekelilingnya. Api Hongmeng, ucap Tan Yun. Tan Yun melambaikan telapak tangan kanannya dengan ringan, dan dalam sekejap, api Hongmeng dengan ketinggian 2.000 kaki, memancarkan nafas dari puncak orde ke-10, muncul dari udara tipis di depan Tan Yun. Di bawah kendali Tan Yun, nyala api Hongmeng berubah menjadi 10.000 kelompok api, dan mereka terbang ke dasar sebotol tungku alkimia, menyala dengan gemuruh. Tan Yun menutup matanya, memanipulasi kesadaran abadinya, dan menembus ke dalam semua kantong obat mujarab. Kemudian dia menggunakan pikirannya, dan obat mujarab itu terbang keluar dari 80 kantong obat mujarab. Segera, itu ditangguhkan di langit di atas 10.000 tungku alkimia. Di antara mereka, 5.000 botol tungku alkimia ada di atas, dan ramuan yang akan dimasukkan ke tungku berikutnya persis sama dalam peringkat dan variasi. 5.000 botol obat mujarab lainnya di atas tungku alkimia adalah obat mujarab identik lainnya. Dari ramuan yang dipilih oleh Tan Yun, dapat dilihat bahwa hal berikutnya yang ingin dimurnikan oleh Tan Yun adalah 2 jenis ramuan obat. Betul sekali, Tan Yun akan memperbaiki eliksir hukuman terbaik, dan eliksir pemurnian terbaik. Setelah itu, Tan Yun melakukan 2 hal dengan satu pikiran. Sambil melepaskan kesadaran abadi untuk mendapatkan wawasan tentang situasi tungku alkimia, dia menutup matanya dan mulai melahap energi abadi untuk mundur dan berlatih. 3 jam kemudian, di bawah kendali Tan Yun, ramuan yang tergantung di atas tungku alkimia Wanzun terbang ke nampan perkakas melingkar di tungku. Dalam 40 tahun berikutnya, sesekali, ramuan itu dilemparkan ke tungku pil Wanzun. Selama periode ini, dia tidak segera memperbaiki senjata ajaib ruang waktu biji master. Setelah ramuan hukuman berhasil disempurnakan, dia akan menggunakan api Hongmeng yang memurnikan ramuan hukuman untuk memperbaiki senjata ajaib ruang waktu. Tan Yun telah menghabiskan 40 tahun di Istana Abadi, dan dunia luar baru saja melewati 20 hari. Pada saat yang sama, di Suanyuan Xiancheng, di barak dalam kota. Di dalam tenda militer, Mayor Jenderal Duan Tiande, mengenakan baju besi hitam, sedang menonton peta pertempuran. Dalam 20 hari, itu akan menjadi hari ekspedisinya. Mayor Jenderal, ayah Miao Wei, Miao Jincheng, meminta untuk bertemu denganmu, ucap seorang prajurit abadi memasuki tenda militer dan mengepalkan tinjunya menghadap Duan Tiande. Cepat, antarkan saya, ucap Duan Tiande buru-buru. Di hati Duan Tiande, nama Miao Jincheng seperti guntur. Karena dia sering pergi ke Guild Alkimia secara pribadi untuk mendapatkan ramuan yang dia gunakan untuk kultivasinya dan ramuan hukuman yang diambil para prajurit. Dia tahu bahwa ayah angkat Miao Jincheng adalah wakil presiden dari persekutuan alkimia, yang bernama Miao Xilin. Dia mengetahui dari Miao Xilin bahwa nama asli Miao Jincheng adalah Niu Jincheng, dan dia juga mengubah nama keluarganya menjadi Miao setelah dia mengenali Miao Xilin sebagai ayah angkatnya. Dan Miao Jincheng cukup tahu bagaimana menyenangkan Miao Xilin, jadi Miao Xilin menganggap Miao Jincheng sebagai miliknya. Pada saat yang sama, Miao Xilin adalah Immortal Saint Alchemist tingkat tinggi yang bermartabat, dengan bobot tinggi di Alchemy Guild, dan memenangkan pujian dari Master Kota. Juga dapatkan perhatian dari 12 jenderal. Anda harus tahu bahwa di atas Immortal Alchemist adalah Immortal Venerable Alchemist, dan Immortal Saint Alchemist adalah eksistensi di atas Immortal Venerable Alchemist. Setiap kali Duan Tiande melihat Miao Xilin, dia menganggap dirinya junior dan keturunan, dan sangat menghormati Miao Xilin. Dan Miao Jincheng adalah putra angkat Miao Xilin, jadi dia secara alami tidak berani mengabaikannya. Setelah prajurit abadi diperintahkan untuk pergi, dia kembali ke tenda militer bersama mereka bertiga dalam waktu singkat. Ketiganya adalah Miao Jincheng, Yuan Zheng, pengurus rumah Miao Mansion, dan Zhang Hongbi, penjaga toko Zubao Xiange.
Pada saat ini, Miao Jincheng tampak kuyuh, dan matanya yang merah dan bengkak dipenuhi air mata. Bos Miao, ada apa denganmu? Ucap dari Duan Tiande mengerutkan kening dan buru-buru bertanya. Mayor Jenderal Duan, kamu harus menjadi tuan dari orang tua ini, ucap Miao Jincheng ingin berlutut di depan Duan Tiande. Ini benar-benar tidak mungkin. Duan Tiande buru-buru membantu Miao Jincheng dan bertanya, Bos Miao, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika aku dapat membantu saya, Duan Tiande pasti akan melakukannya, ucap dari Duan Tiande. Jenderal Duan, saya memegang kata-kata Anda, lelaki tua ini akan merasa nyaman, ucap Miao Jincheng. Miao Jincheng menangis dan berkata, putraku Miao Wei, terbunuh. Rumah Miaoku juga hancur, dan paviliun abadi Zubao juga hancur, ucap dari Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Duan Tiande tertegun sejenak, lalu meledak menjadi marah, apa katamu, ucap Duan Tiande. Ah, Miao Jincheng berkata dengan mata merah. Bos Miao, siapa yang membunuh Miao Wei, ucap Duan Tiande, wajah Duan Tiande suram seperti tinta. Dia bertanggung jawab atas 10.000 abadi, dan Miao Wei adalah yang paling mampu membunuh musuh. Jika dia kehilangan jenderal favoritnya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Mayor Duan, putraku dibunuh oleh Tan Yun. Miao Jincheng gemetar karena marah. Aku tidak tahu apakah Tan Yun yang membunuhnya diri, tetapi pelakunya adalah di kota luar Fangxi, Sis Hu Zentian, dan Tan Yun dari paviliun, ucap dari Miao Jincheng. Setelah mendengar ini, Duan Tiande menahan amarahnya dan bertanya, Bos Miao, kekuatan macam apa yang dimiliki Tan Yun, apa latar belakangnya, ucap dari Duan Tiande. Miao Jincheng berkata dengan jujur, Tan Yun sekarang adalah tingkat kedua di alam hukuman, tidak ada latar belakang, tetapi dia memasuki Suanyuan Xiancheng dengan izin Jenderal Suanyuan di awal. Tuan Muda Duan, jangan khawatir, saya sudah menyelidiki. Tan Yun dan Jenderal Suanyuan tidak ada hubungannya dengan satu sama lain, ucap dari Miao Jincheng. Setelah mendengarkan, Duan Tiande menarik napas dalam-dalam dan berkata, kalau begitu saya dapat yakin. Bos Miao, apakah wakil presiden tahu tentang ini? Ucap Duan Tiande bertanya. Belum, Miao Jincheng selesai berbicara, dan menambahkan, aku akan pergi ke persekutuan alkimia nanti untuk memberi tahu ayah angkatku. Membiarkan wakil presiden dan orang tuanya tahu, ucap dari Miao Jincheng. Bos Miao, jangan khawatir, Duan Tiande berkata dengan sungguh-sungguh, Tan Yun berani membunuh tetua abadi saya, dan jenderal muda ini akan mengirim seseorang untuk mengawalnya kembali ke kamp militer. Pada saat itu, Mayor Jenderal ini akan memberitahu Anda dan wakil presiden, ucap dari Duan Tiande. Mendengar ini, Miao Jincheng berkata dengan penuh terima kasih, Mayor Jenderal Duan, dan orang tua ini akan pergi, ucap Miao Jincheng. 2 hari kemudian, di sebuah menara abadi setinggi 10.000 kaki yang menonjol dari keramaian di pusat kota yang makmur. Menara abadi dibagi menjadi 99 lantai, dan sebuah plakat raksasa tergantung di dinding menara. Pada plakat, karakter, langsung di bawah pemilik kota, Serikat Alkimia, sangat menarik perhatian. Di sebuah ruangan kuno di lantai atas persekutuan alkimia, Miao Jincheng berlutut di depan Miao Xilin dan memberitahu Miao Xilin tentang kematian putra satu-satunya dengan sedih. Pada saat yang sama, dia juga memberitahu Miao Xilin kebenaran tentang proses permusuhan dengan Tan Yun. Miao Xilin, seorang lelaki tua berusia 90-an, menjadi pucat pasi karena marah setelah mendengar ini, dan berkata dengan tegas, Tan Yun, bajingan kecil rendahan ini, berani membunuh cucuku, lelaki tua ini harus membunuhnya, ucap dari Miao Xilin. Miao Xilin membantunya berdiri, dan Miao Jincheng menghibur, jangan terlalu sedih, dan jaga kesehatanmu, ucap Miao Xilin. Terima kasih atas perhatianmu, ucap Miao Jincheng. Setelah berterima kasih padanya, Miao Jincheng berkata, ayah, sekarang Duan Tiande telah mengirim seseorang untuk menangkap Tan Yun dan sudah pergi. Dia berkata, dia akan memberitahu kami ketika Tan Yun dibawa kembali ke kamp militer, ucap dari Miao Jincheng. Mendengar ini, Miao Xilin berkata, akhir-akhir ini, kamu akan tinggal sementara di persekutuan alkimia dan menunggu kabar dari Duan Tiande, ayo pergi, ucap Miao Xilin. Di luar kota Fangxi, di kota Sis Hu Tiange, Tan Yun yang berada di ruang peri ruang waktu biji sesawi, perlahan membuka matanya. Setelah lebih dari 120 tahun di Aula Abadi, dia akhirnya memperbaiki 5.000 tungku eliksir hukuman. Dan 5.000 ramuan pemurnian tungku masih disempurnakan.
Dalam pemikiran Tan Yun, 5.000 kelompok api primordial yang awalnya menyempurnakan ramuan hukuman terbang keluar dari bawah 5.000 tungku alkimia, dan berubah menjadi api primordial setinggi 1.000 kaki dari kehampaan. Ada harapan di mata Tan Yun, dan berkata, sudah waktunya untuk memperbaiki menara peri ruang dan waktu terbaik, ucap Tan Yun. The Star Array Forging Furnace, kumpulkan, ucap Tan Yun. Ekspresi Tan Yun menjadi serius, dan tangannya berputar dalam lintasan misterius dan tak dapat dijelaskan dari dadanya. Segera, kekuatan abadi emas setebal ibu jari tertelan ke dalam api Hongmeng, seolah-olah bintang seukuran ibu jari berdiri diam. Bintang padat, total 9.000. Setiap bintang abadi adalah formasi. Dalam napas, tirai cahaya meletus dari basis formasi 9.000 bintang, dan tirai cahaya terjalin dan menyatu menjadi tungku tempa dengan ketinggian 300 meter. Jika adegan ini dilihat oleh master dari Guild Pemurnian Artefak, itu akan mengejutkan sampai meragukan kehidupan. Adegan memadatkan tungku tempa pembentukan bintang dengan kekuatan abadi, apalagi di tanah yang ditinggalkan, bahkan jika Anda melihat 9 alam abadi besar Hongmeng, alam abadi asal, dan alam abadi kekacauan, tidak ada yang bisa melakukannya. Ketika Star Forging Furnace dipadatkan, Tan Yun melambaikan tangan kirinya, dan segera, 32 jenis biji menumpuk seperti gunung di aula naik ke udara dan terbang ke Star Forging Furnace. Langkah pertama yang harus dilakukan Tan Yun adalah mengekstrak kotoran dari 32 biji. Langkah kedua adalah membentuk roh menara-menara suci abadi ruang waktu. Pada langkah ketiga, roh menara ditempa untuk kedua kalinya. Saat menempa, pola menara yang misterius dan kompleks ditempa menjadi menara. Setelah langkah ketiga selesai, roh menara ditempa untuk ketiga kalinya. Setelah penempaan berhasil, Tan Yun dapat menggunakannya lagi setelah meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Tan Yun yakin bahwa dibutuhkan paling banyak 50 tahun untuk memperbaikinya dengan sukses. Di aula, 1 tahun kemudian, 32 jenis biji berubah menjadi cairan berwarna-warni di bawah nyala api Hongmeng. Dalam sekejap mata, setengah tahun kemudian, semua kotoran biji dalam cairan telah dihilangkan. Mengentalkan. Tan Yun yang mengolah dan menyempurnakan alkimia pada saat yang sama, meludahkan kata kondensasi. Segera, cairan yang tersuspensi di tungku penempaan Xingchen secara ajaib berubah menjadi menara dengan ketinggian 100 kaki dan 66 lantai. Kemudian, Tan Yun menghilangkan api Hongmeng yang membakar Star Forging Furnace. Setelah setengah tahun pendinginan menara menjadi solid state. Kemudian Tan Yun mulai memanipulasi api Hongmeng untuk membakar Star Forging Furnace. 3 bulan kemudian, ketika menara di tungku penempaan samar-samar menunjukkan tanda-tanda mencair, Tan Yun memanipulasi suhu api dari nyala api Hongmeng untuk menjaga menara dalam keadaan menyatu. Setelah itu, dengan lambaian tangan kanannya, energi abadi emas keluar dari tubuh, melayang di udara. Om, ruang itu seperti riak air, rambut Tan Yun beterbangan, dan dia melepaskan kesadaran abadinya, menutupi kekuatan abadi. Di bawah selubung pengetahuan abadi Tan Yun, Peng Xianli mulai memisahkan untaian kekuatan abadi setipis rambut. Setahun penuh kemudian, kekuatan abadi Peng itu berubah menjadi ratusan juta kekuatan abadi. Tan Yun memanipulasi jejak kekuatan abadi, dan butuh 20 tahun untuk membentuk roh menara 66 lantai dari kehampaan. Jejak kekuatan abadi di roh, terjalin dan terjalin, itu mempesona. Ini adalah pola menara dari menara suci abadi berkualitas tinggi. Pola menara, pola pedang, dan pola rune memiliki tujuan yang sama dan fungsi yang berbeda. Pola menara ini dibentuk oleh kekuatan abadi, di mana persimpangan dan pemisahan simpul, bahkan jika ada kesalahan, maka pola menara dari seluruh menara akan gagal dan menjadi pola menara limbah, tidak dapat menempa menara suci abadi yang sudah jadi. Fiuh. Tan Yun menghela nafas lega, memanipulasi pola menara setinggi 100 kaki, dan perlahan-lahan mencetaknya di roh menara Star Forging Furnace. Dalam 10 tahun berikutnya, Tan Yun menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa pola menara akhirnya terintegrasi dengan roh menara. Ho! Tan Yun mulai melepaskan suhu api Hongmeng secara ekstrim, dan mulai membakar tungku penempaan bintang. Setengah tahun kemudian, ketika roh menara benar-benar meleleh menjadi menara cair, Tan Yun memasuki menara. Tan Yun menggunakan pengetahuan abadinya untuk membuka menara independen 66 lantai di roh menara 66 lantai, dan ruang di menara independen itu kosong. Kemudian, Tan Yun menutup matanya, melepaskan kekuatan waktu dan ruang,
dan melakukan tendangan voli ke ruang terbuka di lantai 66, membuat ruang lantai 66 benar-benar selesai. Setelah melakukan semua ini, senyum sukses muncul di wajah tampan Tan Yun. Dia tahu bahwa setelah menara mendingin, itu bisa menjadi artefak suci abadi berkualitas tinggi. 10 tahun berkultivasi di menara setara dengan 1 hari di dunia luar. Setelah itu, Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng di tungku penempaan Xingchen, dan juga menyingkirkan 5.000 kelompok api Hongmeng di bawah 5.000 botol tungku alkimia. Alasan mengapa Tan Yun memadamkan api Hongmeng di bawah 5.000 tungku alkimia saat ini adalah karena Tan Yun yakin bahwa 5.000 tungku ramuan telah berhasil disempurnakan. Pada saat ini, Tan Yun masih belum menyentuh penghalang alam urutan ketiga dari alam hukuman. Dia tahu bahwa semakin tinggi ranah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berkultivasi. Buka, ucap Tan Yun. Dan tiba-tiba, tutup dari 5.000 tungku alkimia naik ke udara dan jatuh ke tanah. Segera setelah itu, serangkaian sinar cian ramping naik dari 5.000 botol tungku pil, dan berubah menjadi seluruh tubuh pil biru yang tergantung di langit di atas tungku pemurnian pil. Di dalam setiap obat mujarab cian, obat mujarab seperti bayi meringkuk. Pil ini berarti bahwa semua pil adalah pil berkualitas tinggi. Pil ini adalah obat mujarab hukuman pamungkas. Dan ada 64 obat mujarab hukuman berkualitas tinggi yang tergantung di atas setiap tungku, yang berarti bahwa Tan Yun menggunakan 64 seri alkimia saat meramu pil. 5.000 tungku ini adalah ramuan hukuman kualitas tertinggi, dengan total 320.000. Dengan senyum puas, Tan Yun melambai, dan 320.000 eliksir hukuman berkualitas tinggi berubah menjadi semburan cian dan dituangkan ke dalam cincin abadi. Tan Yun berkata sambil tersenyum, di pasar gerbang luar, harga normal obat mujarab hukuman tingkat tinggi adalah 500 batu abadi tingkat rendah, tetapi Zubao Xiang'e dan 4 toko lainnya dijual seharga 1.000. Dan eliksir hukuman kualitas terbaik yang aku buat tidak tersedia di seluruh tanah terlantar. Bahkan jika aku menjual 10.000 eliksir tingkat rendah, itu akan dirampok. Tapi itu sangat mahal sehingga para kultivator abadi tidak mampu membelinya, menjual dengan harga 50 keping batu abadi kelas menengah. 150 yuan, lebih dari 300.000 keping, lebih dari 15 juta batu abadi kelas menengah, ucap dari Tan Yun. Memikirkan hal ini, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, segera, 320.000 pil lainnya terbang keluar dari 5.000 botol tungku pil lainnya, dan seluruh tubuh menjadi jernih. Di setiap pil obat, terlihat jelas ada janin pil seperti bayi yang meringkuk di dalamnya. 320.000 pil obat ini adalah ramuan pemurnian terbaik. Setelah Tan Yun mengumpulkan semua pil pemurnian abadi ke dalam cincin abadi, dia tertawa keras. Pil pemurnian abadi berkualitas tinggi ini, bahkan jika saya menjual salah satu dari 5.000 batu abadi kelas menengah, diperkirakan akan dijarah oleh para ahli dalam pemurnian alam abadi, ucap Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun yang memiliki 320.000 eliksir hukuman terbaik dan eliksir pemurnian terbaik, telah menggandakan nilainya. Bos, yang besar, ini buruk, ucap Chu Xiaosa. Tepat ketika Tan Yun cukup bersemangat, dia mendengar suara panik Chu Xiaosa. Hah? Tan Yun mengerutkan kening, menyingkirkan tungku alkimia Wanzun, dan membiarkan menara peri ruang waktu di tungku penempaan Xingchen mendingin dengan sendirinya. Tan Yun meninggalkan aula abadi di lantai pertama, dan sambil bernafas, keluar dari udara tipis dari lobi di lantai pertama paviliun Tiange di kota Sishu. Mata Tan Yun sedikit menyusut, dan menemukan bahwa ada 2 makhluk abadi dari alam hukuman tingkat ke-12, mengenakan baju besi, berdiri di lobi. Dan di jalan di luar paviliun Tiange di kota Sishu, ada 30 perwira abadi alam hukuman dari urutan ke-11. Di antara mereka, 20 centenarian adalah bawahan dari 2.000 perwira di lobi, dan 10 lainnya adalah bawahan Miao Wei. Di belakang 30 perwira abadi, 300 tentara abadi dari peringkat ke-6 hingga ke-9 dari alam hukuman berdiri dengan rapi. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, salah satu tetua abadi bernama Jia Lai menjulurkan jarinya dan menunjuk Tan Yun dengan marah. Kamu yang sombong itu Tan Yun, ucap dari Jia Lai. Mendengar ini, Tan Yun menyipitkan matanya dan berkata, apakah kamu punya nyali untuk mengatakannya lagi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Jia Lai terkejut, seolah-olah dia tidak bisa mempercayai telinganya. Dia tidak berharap Tan Yun di depannya melihatnya tidak hanya tidak sopan, tetapi juga sangat sombong. Tidak hanya Jia Lai berpikir seperti ini,
tetapi juga sesepuh abadi lainnya di sampingnya, yang bernama Li Yongchang. Jia Lai memelototi Tan Yun, mengulurkan satu jari, menunjuk ke kepala Tan Yun, dan berkata sambil tersenyum, Tan Yun, siapa yang belum pernah aku lihat sebelumnya, aku khawatir kamu, semut tingkat kedua alam hukuman tidak akan berhasil. Jangankan untuk mengatakan lagi, bahkan jika aku mengatakannya 10 kali 100 kali, apa yang dapat Anda lakukan pada saya, ucap dari Jia Li. Mendengar ini, hati Tan Yun semakin marah, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan meraih jari Jia Lai. Kamu mengatakan aku di sebelah kiri, aku di sebelah kanan, apa yang akan aku lakukan, persetan denganmu, ucap Tan Yun. Retak, tangan kanan Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mematahkan jari telunjuk Jia Lai. Ah, jariku, ucap Jia Lai menjerit seperti babi. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun, yang ada di depannya, akan berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Aku akan membunuhmu, ucap Jia Lai menyemburkan kekuatan abadi hukuman emas yang kuat, dan tinju kanannya menghantam dada Tan Yun dengan kekosongan yang runtuh. Hah! Teriak Tan Yun, tinju kirinya terbanting dan menghantam tinju Jia Lai. Bang! Retak! Dengan suara keras, kabut darah memenuhi udara, dan jari-jari yang terputus terbang secara horizontal, seluruh kepalan tangan kanan Jia Lai hancur. Dia berteriak, diledakkan terbalik oleh Tan Yun dan terbang keluar dari paviliun surgawi kota Sishu. Deng deng deng. Meskipun Tan Yun meninju tinju Jia Lai, dia merasakan kekuatan tirani mengalir ke lengannya. Kaki Tan Yun tergelincir beberapa lusin kaki di tanah, dan kemudian mundur 3 langkah, dan kemudian dia berdiri kokoh. Li Yongchang di lobi sangat marah, Tan Yun, kamu licik, kamu harus menyembunyikan kekuatanmu, ucap Li Yongchang. Aum, pada saat ini, Jia Lai yang telah kehilangan tinju kanannya di luar paviliun Sishu Zentian, berbicara dengan liar, suaranya seperti binatang. Dia meraung, Tan Yun, aku membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, tetapi aku kehilangan satu tangan. Aku ingin kamu mati, ucap dari Jia Li. Jia Lai balas menatap ke-30 perwira abadi dan meraung, ikutlah denganku, ayo bunuh orang gila pemberani ini Tan Yun, ucap dari Jia Li. Pada saat ini, sosok Li Yongchang di lobi menghilang dalam sekejap, dan dia muncul di samping Jia Lai, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Jia Lai, jangan gegabah, kami diperintahkan untuk menangkap Tan Yun dan kembali ke barak, jika kita membunuhnya sekarang, bagaimana Mayor Jenderal akan berkomunikasi dengannya, ucap dari Li Yongchang. Mendengar ini, Jia Lai memandang Tan Yun di lobi di lantai pertama dengan wajah merah dan suara seperti guntur. Tan Yun, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda membunuh Miao Wei, ucap dari Jia Lai. Tan Yun menyipitkan matanya penuh kedinginan, dan berkata dengan ringan, benar, apa yang terjadi dengan kakekmu yang saya bunuh, ucap dari Tan Yun. Tan Yun, jangan berpuas diri, kamu akan bersenang-senang ketika sampai di barak, Miao Wei adalah tuan abadi dari 1000 prajurit. Jika kamu membunuhnya, Mayor kita Jenderal akan memeriksamu. Sekarang kamu segera, ikuti kami ke barak, ucap Jia Lai. Suara Jia Lai keras, menarik semakin banyak makhluk abadi di jalan. Para abadi memandang Tan Yun dengan simpati, dan bahkan beberapa abadi mengirim Tan Yun transmisi suara rahasia, jangan ikuti tentara, jika Anda sampai ke kamp militer, Anda akan mati. Jelas Tan Yun adalah orang baik di hati kebanyakan orang abadi. Pada saat ini, Tan Yun melirik Jia Lai, Li Yongchang, dan 30 perwira dan 300 tentara abadi, dan tiba-tiba dia tertawa. Tan Yun tertawa sembrono, dan tertawa liar, hehehe, bagaimana kalau aku bilang tidak, ucap Tan Yun. Berani sekali, ucap dari Li Yongchang memelototi Tan Yun. Tan Yun berkata sambil mencibir. Di Suanyuan Xiancheng memiliki 2 aturan utama, salah satunya adalah aturan militer, yang digunakan untuk menahan, memberi sanksi, dan mengatur tentara Anda. Yang lainnya adalah aturan kota, Miao Wei mengenakan pakaian malam dan dia ingin membunuh saya di paviliun Tiange di kota Praja Sishu, tetapi saya malah membunuhnya, menurut peraturan kota, mengapa saya Tan Yun bersalah, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, puluhan ribu penonton berteriak dan berteriak. Bos Tan tidak melakukan kejahatan. Bos Tan menjual barang-barang dari Zubao Xiange kepada kami dengan diskon 10%. Bos Tan adalah orang baik. Bahkan jika kamu seorang prajurit, kamu tidak dapat menangkap orang baik. Itu benar, itu benar. Bos Tan adalah orang yang baik, dan dia tidak melakukan kesalahan,
jadi mengapa kamu menangkap orang? Orang-orang dari paviliun disiplin datang untuk menangkap Bos Tan, tetapi bukan giliranmu. Dengan omelan dari para kultivator abadi, Li Yongchang tiba-tiba melepaskan aura alam hukuman tingkat ke-12, yang mencakup puluhan ribu abadi dan meraung. Siapa yang berani berbicara omong kosong lagi? Aku, Li Yongchang, tidak akan pernah memaafkanmu, ucap dari Li Yongchang. Segera, puluhan ribu makhluk abadi terdiam. Apa yang kamu takutkan? Jangan takut semuanya, seperti kata pepatah, kejahatan lebih kuat daripada kebenaran, dan kami benar. Tan Yun melangkah keluar dari paviliun surga kota Sishu dan berkata dengan keras, yang abadi memiliki keadilan di hati mereka, itu layak untuk didorong, dan memberi hadiah batu abadi, ucap dari Tan Yun. Ayo, Chu Xiaosa mengikuti Tan Yun keluar dari paviliun surgawi kota Sishu. Bos, berapa hadiahnya, ucap Chu Xiaosaf. Tanya Tan Yun tanpa ragu-ragu, berapa banyak batu abadi yang kita miliki, ucap Tan Yun. Bos, hanya tersisa 60 sekarang. 30.000 batu abadi kelas menengah, ucap Chu Xiaosa dengan cerdas dan jujur. Dan mata puluhan ribu penonton abadi menyala ketika mereka mendengar begitu banyak batu abadi. Mereka mengharapkan Bos Tan menjadi kaya dan berkuasa, dan menghadiahi dirinya sendiri dan orang lain dengan beberapa batu abadi kelas menengah. Namun, pernyataan Tan Yun selanjutnya membuat puluhan ribu kultivator abadi dan kultivator abadi yang datang satu demi satu benar-benar mendidih. Tan Yun melirik Li Yongchang dan Jia Lai, yang wajahnya pucat pasi, dan berkata dengan keras, beri semua hadiah, ucap Tan Yun. Wow, Bos Tan mewah. Bos Tan adalah pria yang baik. Ketika puluhan ribu kultivator abadi bersemangat, makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di luar jalan. Hanya dengan bernafas, langit di atas kepala Tan Yun dan jalanan penuh sesak, dengan ratusan ribu orang. Chu Xiaosa berteriak dengan suara nyaring, semuanya adalah batu abadi kelas menengah. Anda semua tahu keluhan antara rumah Miao, paviliun abadi Zubao dan paviliun Sishu Zentian saya. Bos saya, Tan Yun, tidak melakukan kesalahan apapun, tapi para prajurit ini ingin membawa pergi bosku. Kamu bilang, apakah bosku bersalah, ucap dari Chu Xiaosa. Mendengar ini, ratusan ribu kultivator abadi berkata serempak, tidak bersalah, ucap dari ratusan ribu abadi bersorak, dan setelah menangkap batu abadi, mereka dengan bersemangat berkata, Bos Tan, Anda benar. Bos Tan, jangan takut, bahkan jika seseorang datang dari paviliun sila, kami akan bersaksi untuk kamu. Kamu tidak salah. Dengan suara berapi-api dari para keabadian yang tertinggal di telinganya, Li Yongchang mengirimkan suara ke Jia Lai. Apa yang harus kita lakukan? Menurut peraturan kota, militer kita tidak memiliki hak untuk datang dan menangkap orang, ucap dari Li Yongchang. Jia Lai berpikir untuk menangkap Tan Yun, karena dia menyakiti tangannya, bagaimana dia bisa mengatur begitu banyak. Li Yongchang, apa yang kamu takutkan? Kami bertindak atas perintah, dan jika sesuatu terjadi, Mayor Jenderal kami akan menyelesaikannya. Sekarang kita hanya perlu menangkap orang, ucap dari Jia Lai. Setelah perintah, Jia Lai meraung pada ratusan ribu makhluk abadi, sekelompok semut, dapatkan keluar dari sini. Siapapun yang berani membuat masalah lagi akan menanggung akibatnya, ucap dari Jia Lai. Mendengar ini, ratusan ribu makhluk abadi menjadi diam, seolah-olah mereka tidak berani berbicara. 30 perwira dan 300 tentara abadi, dipersenjatai dengan senjata, berjalan menuju Tan Yun dengan agresif. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan seutas kekuatan abadi menggores tanah 3 kaki di depannya. Tan Yun mengulurkan satu jari, menunjuk ke goresan di tanah, dan berkata dengan arogan, siapapun yang berani melangkahi garis ini, aku akan menghilangkan kaki mereka, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Jia Lai, Li Yongchang, 30 perwira, dan 300 tentara abadi benar-benar marah. Tetapi ratusan ribu makhluk abadi terkejut. Menurut mereka, Tan Yun pasti sudah gila. Dalam pikiran Tan Yun, tujuan Tan Yun adalah membuat marah 300 tentara abadi, 30 perwira, dan Li Yongchang dan Jia Lai. Hanya dengan membuat mereka marah, saya bisa bersikap adil dan berlebihan serta menghapuskan mereka. Tan Yun tidak bodoh, dia tahu bahwa tujuan dari pasukan abadi ini adalah untuk menangkap dirinya kembali ke barak, dan kemudian mengeksekusi dirinya sendiri. Karena itu, Tan Yun membenci. Pada saat yang sama, Tan Yun bertekad untuk mempertahankan nyawa Jia Lai di sini. Jia Lai berteriak dengan marah, berikan dia padaku, ucap Jia Lai.
Akibatnya, 300 tentara abadi dan 30 centaur abadi naik ke udara dan menukik ke arah Tan Yun. Langkah ilahi Hong Meng, dalam sekejap, Tan Yun melintas di tempat, dan pada saat berikutnya dia muncul di langit di atas jalan. Dalam pikiran Tan Yun, Jin Ni, pedang suci Hong Meng, keluar dari udara dari tangan kanannya, puci-puci. Tan Yun dengan cepat bergerak di antara para prajurit abadi, membawa cahaya pedang emas bersamanya, memotong kaki 30 sentenarian yang datang lebih dulu. Kemudian, memegang pedang dengan badai berdarah, dia memotong kaki seorang prajurit abadi yang terkenal dengan kejam dan acuh tak acuh. Tiba-tiba, di jalan, hujan darah, dan kaki patah berdarah jatuh di jalan. Ah, tidak, kakiku. Sakit, duka mengepul seperti gelombang yang tak terlihat, menelan ratusan ribu penonton abadi, ada gelombang bergejolak di hati mereka. Meskipun mereka mendengar bahwa Tan Yun memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun telah menjadi begitu kuat dan menyeramkan. Pada saat yang sama, ada juga Li Yongchang dan Jia Lai yang terkejut. Plop, plop, dalam sekejap mata, 30 perwira dan 300 tentara abadi yang kehilangan kaki mereka jatuh ke jalan sambil berteriak. Li Yongchang mengirimkan suara ke Jia Lai. Bahkan jika kita pergi bersama, itu mungkin bukan lawan Tan Yun. Ayo mundur dulu, ucap dari Li Yongchang. Jia Lai mengangguk enggan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.